di PSSI Primavera. Tendangan bebas Indonesia langsung ke arah gawang. Sayang sekali. Tiga kali set piece. Coba membuang bola tapi sedikit tidak. Simak umpan di kotak penalti sangat bebas. Kembali tendangan penjuru. Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U18, Timnas U17 catat rekor buruk pada laga uji coba di Bali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, berkas sudah diproseskah? Pemain gacor ini diisyaratkan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sinteyong auto full senyum. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Ya, Timnas Indonesia U17 dan Garuda United kalah 2-3 dari tim asal Jepang Kashima Antlers U18 pada laga uji coba kontra di Stadion Igusti Ngurah Rai Bali pada Sabtu. 2 gol Timnas U17 dicetak oleh Vigo Dennis Saprutananto di menit ke-56 lewat tendangan penalti dan Muhammad Rizky Afrizal pada menit ke-64. Sedangkan 3 gol Kashima Antlers U18 dicetak oleh Haruto Matsumoto di menit ke-45 plus 3 detik serta Koji Oyama di menit ke-70 dan menit ke-89. Dengan demikian, maka Timnas U17 menyatakan 2 kali kekalahan pada laga uji coba di Bali. Sebelumnya, Timnas U17 kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A dalam turnamen International Youth Championship 2023 di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali pada Rabu malam kemarin. Ya, babak pertama berjalan cukup imbang. Pemain Timnas U17 mampu melakukan serangan yang membuat lini belakang Kashima Antlers U18 kerepotan menghalau. Pemain Timnas U17 juga mampu mengimbangi permainan Kashima Antlers U18 yang tampil cukup taktis. Hal itu berbeda dengan saat Timnas U17 dikalahkan Barcelona Juvenil A dengan skor 0-3. Pada laga itu, pelatih Timnas U17 Bima Sakti menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan trio penyerang yaitu M. Nabil Asyura, Arkan Kaka, dan M. Rizky Afrizal. Kedua tim sama-sama punya peluang, namun mereka masih belum mampu mencetak gol. Hingga menit ke-37 belum ada gol yang tercipta dan kedudukan masih imbang 0-0 alias kacamata. Skor kacamata tidak berubah sampai babak pertama berakhir, padahal kedua tim punya peluang untuk membuka nama di papan skor. Sayangnya, kedua tim masih gagal dalam memanfaatkan peluang itu dan mencetak gol. Setelah berjuang keras, akhirnya Kashima Antlers U18 berhasil mencetak gol lewat sundulan Haruto Matsumoto di menit ke-45 plus 3 detik. Haruto berhasil membobol gawang Timnas U17 setelah memanfaatkan umpan dari Kento Iki. Bola sundulan Haruto tak bisa dihalau oleh penjaga gawang Timnas U17 Ikram Al-Ghifari. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Kashima Antlers U18. Di babak kedua, pemain Timnas U17 tampil lebih cepat dan terengginas karena ingin menyamakan kedudukan permainan Spartan. Ditampilkan pemain Timnas U17 berbuah manis dengan menghasilkan 2 gol. Gol pertama dicetak oleh Vigo Dennis Saprutananto lewat tendangan penalti di menit ke-56. Sedangkan gol kedua Timnas U17 dicetak oleh M. Rizky Afrizal pada menit ke-64 setelah memanfaatkan umpan dari Vigo Dennis Saprutananto. Kedudukan berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Timnas U17. Keunggulan Timnas U17 tidak bertahan lama setelah 6 menit kemudian giliran Kashima Antlers U18 yang menambah gol lewat Koji Oyama di menit ke-70. Koji berhasil membobol gawang Timnas U17 yang dijaga Ikram Al-Ghifari lewat tandukan setelah mendapatkan umpan sepak pojok. Gol dari Koji membuat skor berubah menjadi imbang 2-2. Jelang detik-detik terakhir di babak kedua, pemain Kashima Antlers U18 semakin rajin menyerang. Usaha pemain Kashima Antlers U18 menambah gol berbuah hasil baik lewat Koji di menit ke-89. Pemain bernomor punggung 3 itu berhasil membobol gawang Timnas U17 setelah memanfaatkan sepak pojok dan kedudukan pun berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan Kashima Antlers U18 dan kedudukan 3-2 itu tidak berubah hingga babak kedua berakhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, berkas sudah diproseskah? Pemain gacor ini diisyaratkan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sinteyong auto full senyum. Timnas Indonesia bakal kembali kedatangan sejumlah pemain naturalisasi yang punya keturunan. Hal itu untuk persiapan event mendatang pada 2023 sampai 2024.
Prestasi timnas Indonesia sedang banyak dibicarakan karena keberhasilan timnas U23 meraih medali emas di SEA Games 2023 dan timnas senior berhasil lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Nama Ilyas Alhaf paling santer dibicarakan beberapa waktu belakangan ini karena bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain naturalisasi ini diprediksi menambah skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Meski belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun ada nama yang mencuat akan membela skuad Garuda Muda, mereka adalah Jay Itzes alias Ilyas Alhaf. Jay Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang baru saja direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Sementara Ilyas Alhaf adalah pemain keturunan lainnya yang punya paspor Belanda. Pemain berusia 26 tahun ini memulai karirnya di Sparta Rotterdam dan menjadi juara Liga 2 Belanda untuk musim 2015 sampai 2016. Ilyas Alhaf tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie. Selain itu ia juga memainkan 15 pertandingan untuk Belanda U18 dan U20. Alhaf kini menandatangani kontrak dengan FC Noah Yerevan. Kedua pemain ini pernah mengungkapkan kesediaan mereka untuk dinaturalisasi. Kemudian ada juga nama Miss Hilgers. Sekedar diketahui ibunda dari Miss Hilgers yaitu Linda Tombeng terciduk tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Hal itu disampaikan akun TikTok @168timnas yang memposting momen ibunda Miss Hilgers yang berada di Pulau Dewata. Dalam laporannya, keberadaan Linda Tombeng di Bali itu disebut ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anak kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jay Itzes menjadi nama pemain timnas yang akan dinaturalisasi. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan dihadapkan dengan pertandingan kontra Brunei Darussalam, sehingga Indonesia akan memerlukan banyak amunisi untuk skuad asuhan Sinteyong. Dalam pertandingan ini, Indonesia diwajibkan menang dan jika Indonesia berhasil menang, maka lawan-lawan tangguh akan menunggu di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Vietnam, Irak, dan juga Filipina. Belum lagi timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun mendatang. Diketahui anak asuh Sinteyong yang tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang sang langganan Piala Dunia. When you're standing right next to me, I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.